Allah Ta'ala wa alaihi. Sampai di situ ya. Wa alaihi, dan atasnya, berdasarkan apa yang ada di atas, fazwarra an zaifil hadarah, berpalinglah dari kedustaan hadarah. Kedustaan daripada yang dinamakan hadarah atau kemajuan. Maksudnya apa? Apa yang dikatakan sebagai bentuk kemajuan dari perilaku, sikap, bahasa maupun pakaian yang mana itu pada hakikatnya bertentangan dengan syariat Islam, maka itu adalah kebohongan yang dikatakan sebagai kemajuan. Kebohongan masa kini. Orang menganggap ini satu kemajuan, tapi pada hakikatnya adalah satu kebohongan. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat Islam. Anak itu masih ingat waktu sekolah dulu, sekolah SD atau SMP atau MI atau MTS itu, sekolah maju kalau punya grup musik, sekolahnya maju. Iya kan? Apa? Drum band. Kalau udah punya itu apa? Sekolahnya maju. Tapi setelah tahu bahwa itu bukanlah kemajuan, tapi adalah kebohongan daripada yang dikatakan kemajuan. Ini yang dimaksud dengan fazwarra an zaifil hadarah. Karena hal-hal yang baru terkadang ada maslahatnya. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang menganggapnya suatu kemajuan, padahal itu adalah kemunduran akhlak dan agama. Maka dari hal itu berpalinglah, menjauhlah. Fa innahu yu'annithu tiba'. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, yaitu zaiful hadarah, yu'annithu tiba', membuat pribadi perempuan, maksudnya membuat seseorang menjadi kemayu. Nah, tahu kemayu? Banci, padahal dia laki-laki. Berperilaku seperti perilaku perempuan, padahal dia laki-laki. Wa yurkhil a'saba, dan merenggangkan otot. Maksudnya apa? Karena banyak nganggur, nggak ada aktivitas, sehingga ototnya apa? Renggang. Ototnya istilahnya itu kendu. Karena apa? Nggak pernah dipakai untuk aktivitas. Nah, orang yang selalu berhidup mewah, selalu hidup nikmat, itu otot-ototnya akan apa? Lunak, sehingga terkena angin sedikit langsung masuk angin. Beda dengan orang yang aktivitasnya super, aktivitasnya banyak, jangankan kena angin, kehujanan, kena angin hujan nggak masalah. Naik motor dari ujung ke ujung dengan kondisi hujan angin, menter. Tapi orang yang kalau terbiasa dengan hidup mewah dan nikmat, dan tidak mau sekali-kali merasakan hal itu, begitu mendapatkan hal tersebut yang kurang pas di hati atau kurang nyaman, langsung apa? Langsung KO.
Dan ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus memiliki tekad kuat, mental baja, ototnya pun kencang. Jangan sampai ototnya otot lembek, baru menghadiri daurah 2 kilo sudah KO. Lihat ulama-ulama zaman dahulu bagaimana mereka menuntut dan mencari hadis. Untuk satu hadis saja perjalanannya dibutuhkan berhari-hari. Begitu temu balik lagi. Seperti kisahnya seorang sahabat yang menanyakan satu hadis yang tahu hanya seorang sahabat lain yang ada di kota Mesir, padahal dia tinggalnya di Medina ke Mesir jalan kaki berapa hari, berhari-hari. Itu pun ditempuh. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bagaimana dari Irak ke Yaman, dari Yaman kembali ke Syam, ke Irak, mondar-mandir untuk mengumpulkan hadis. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuqayyiduka bi khaytil awham. Terlalu sering bermewah-mewahan ya. Zaiful hadarah itu yuqayyiduka bi khaytil awham, mengikatmu dengan tali angan-angan. Kenapa? Kebohongan daripada yang dinamakan satu kemajuan, padahal bertentangan dengan syariat, itu akan mengikat orang tersebut dengan angan-angan yang tidak nyata. Bayangannya itu satu kemajuan, bayangannya itu satu perkembangan, bayangannya itu wah dan hebat, tapi ternyata hanyalah angan-angan. Orang punya angan-angan naluri, tapi kalau sudah terikat dengan angan-angannya, ini berbahaya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yasilul mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makanak. Orang yang bersungguh-sungguh telah sampai ke tujuan-tujuan mereka, dan engkau dan kamu masih saja di tempat dudukmu. Ini orang yang tertipu dengan yang namanya kemajuan, tipuan kemajuan. Melihat sana sini wah dan mengandai-andaikan seperti mereka. Yang sungguh-sungguh telah sampai pada tujuan-tujuan mereka, yang mengangan-angankan masih duduk di tempatnya, terkena bocor air hujan. Kenapa? Dia nggak kemana-mana, akhirnya kena bocornya air hujan. Kalau dia beraktivitas, kan diperbaiki itu gentengnya yang bocor, apa yang rusak diperbaiki, aktivitas yang bermanfaat dilakukan. Ya. Taib. Ada satu Tharaif dikatakan bahwa orang yang tertipu dengan yang namanya kemajuan itu mencibir para penuntut ilmu syar'i. Tuh lihat orang barat sudah sampai rembulan dan sampai planet ya, kamu masih duduk di masjid bolak-balik Sahih Bukhari. Ini orang yang tertipu dengan kemajuan, mencibir para penuntut ilmu syar'i.
orang atau penuntut ilmu syar'i, santri ini membalas, kamu Islam nggak membela, nah, kamu apa, bulan nggak sampai, belajar agama juga nol. Hanya apa? Hanya tertipu dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Padahal para penuntut ilmu syar'i itu lebih bermanfaat daripada penemuan-penemuan yang wah dan luar biasa yang kita lihat. Kenapa? Penemuan itu adalah dunia, manfaatnya hanya untuk dunia. Sedangkan ilmu syar'i itu manfaatnya adalah dunia dan akhirat, menyelamatkan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Baik. Qala rahimahullah taala, wa yasilul mujidduna li ghayatihim, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh sampai kepada tujuan mereka, tujuan-tujuan mereka. Wa anta lam tabrah makanak, dan kamu masih saja di tempat dudukmu. Masyghulun bit ta'annuqi, sibuk atau tersibukkan dengan ta'annuq itu dengan penampilan, tersibukkan dengan penampilan fi malbasika, dalam pakaian. Pakaian itu penting, tapi kalau berlebihan berbahaya. Sibuk dengan model-model pakaian, model-model baju, model-model pakaian, style, model dan semacamnya. Ini tidak seharusnya penuntut ilmu tersibukkan dengan hal itu. Termasuk di dalamnya adalah apa? Gadget, smartphone, telepon, HP. Ada yang baru diikutin, model baru diikutin, gonta-ganti. Tersibukkan dengan hal itu. Anak kasih kisah, kawan-kawan anak di kampus dulu, ketika muncul pertama kali HP, itu ada sebagian itu sibuk dengan HP baru. Setiap majelis mestinya yang dibicarakan adalah HP model baru. Bahkan setiap mukafaah HP-nya ganti. Nah, ini berbahaya ini. Berbahaya. Akhirnya apa? Menuntut ilmunya enggak serius. Sibuk dengan HP. Muncul HP baru, model baru. Karena apa? Model-model seperti itu akan muncul terus. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan akan muncul terus. Supaya manusia apa? Manusia mengikuti terus. Kalau cuma satu model, nggak ada yang baru, nggak akan diikuti. Padahal isinya juga sama, itu aja. Model bulan kemarin dan model 3 bulan lagi, isinya beda atau sama? Sama, fungsinya juga sama. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa in kana minha syiyatun laysat muharramatan wala makruhatan. Wa in kana minha, meskipun darinya, dari pakaian-pakaian tersebut, model-model pakaian tersebut, syiyatun, corak, model, laysat muharramatan, bukan perkara yang diharamkan, wala makruhatan, dan perkara yang dimakruhkan. Lakin laisat samtan solihan, lakin akan tetapi laisat, bukanlah samtan solihan, perilaku yang soleh. Memang
corak baju, model baju yang dipilih itu bukanlah, sebagian itu bukan sesuatu yang haram, bahkan bukan termasuk yang makruh. Tapi ketika tersibukkan dengan hal tersebut, maka itu pun apa? Bukanlah perilaku orang yang soleh. Nah, perhatikan ini yang terakhir yang paling penting. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal hilyah fi dhahiri, dan perhiasan yang ada di zahir kalibasi seperti pakaian. Unwanun adalah tanda alantima isyakhs, atas intimaknya seseorang. Artinya intimak itu kecondongan seseorang, tanda atas kecondongan seseorang. Bal tahdidun lahu, bahkan sebagai identitas baginya. Wahal libasu, dan apakah pakaian illa wasilatun, adalah kecuali wasilah min wasailit ta'bir 'anil dzat, daripada wasilah-wasilah menampakkan jati diri. Wasilah ini cara daripada cara-cara untuk menampakkan jati diri. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian zahir seperti perhiasan zahir seperti pakaian, kemudian kendaraan, makanan, tempat tinggal, sendal, sepatu, dan aksesoris-aksesoris yang lainnya, itu adalah tanda bagi kecondongan seseorang, bahkan sebagai apa? Identitas bagi dia, bahwa dia itu, dan itu merupakan identitas dia. Kenapa? Pakaian tidak lain hanyalah sebagai bentuk untuk menampakkan jati diri seseorang. Ini masalah pakaian, masalah zahir. Ketika seseorang dia pakai jas dan pakai dasi pulang pergi, dalam bayangan kalian dia ini siapa? Hah? Orang kantoran. Nggak mungkin dia pedagang atau penjual tahu. Dia orang apa? Orang kantoran. Ya. Kalau ada orang pakai topi prisma kayak dari bambu, bawa arit, karung, kalian tahu siapa dia? Kalau nggak petani ya orang merumput, nyari rumput. Kalau ada orang pakai kopiah putih, peci putih, pakai gamis, bawa kitab, buku, dan pulpen, kira-kira siapa? Hah? Santri. Karena pakaian itu adalah identitas dan jati diri seseorang. Maka dari itu harus diperhatikan, jangan sampai tertipu dengan model-model dan macam-macam pakaian tersebut. Khususnya bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah dia menjaga tampilan dia sebagai seorang penuntut ilmu. Jangan sampai seorang penuntut ilmu tapi tampilannya adalah seorang atlet. Ada penuntut ilmu tampilannya seorang atlet? Ada. Keluar rumah nggak nyangka kalau dia santri. Orang nyangka dia apa?
atlet, pemain bola atau pemain voli. Nah, ini harus diperhatikan. Meskipun secara syar'i itu tidaklah haram, tapi itu akan apa? Akan memberikan ciri khas dan identitas bagi seseorang. Kalau kalian lihat, orang kalau kecondongannya dengan main bola, kira-kira apa yang nampak darinya? Kira-kira apa yang nampak darinya? Kaosnya, kaos bola. Cari yang nomor 7. Kak Susul apa nomor 7 itu? Atau nomor 9? Nah, ada nomor-nomor khusus. Nggak setiap kaos dibeli, tapi apa? Harus nomor sekian yang dicari. Karena apa? Dalam alam pikirannya dia condong ke sana. Setiap majelisnya pun yang dibicarakan apa? Bola. Sampai liga-liga manapun tahu dia. Sampai kitabnya ini, sampulnya ini digambarin formasi apa namanya pemain Juventus. Sampai seperti itu. Ini tidak seharusnya penuntut ilmu seperti itu. Ya taruhlah boleh main bola sesama penuntut ilmu sebagai refreshing. Tapi kalau sudah berlebihan, maka itu sudah apa? Sudah melampaui batas dan akan merusak samt perilaku orang yang soleh. Ya. Demikian juga yang lain-lainnya. Dari sisi potongan rambut, jika dia mengidolakan seseorang, dia akan apa? Meniru, sampai potongan rambutnya pun ditiru, bahkan model sandalnya pun ditiru, model kacamatanya pun ditiru. Tapi kalau seseorang dia penuntut ilmu syar'i, dalam alam pikirannya hanya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, cara menggaruk kepala pun akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya di situ pentingnya apa? Perhiasan zahir bagi seseorang, karena perhiasan zahir adalah bentuk identitas seseorang, kecondongan seseorang, bahkan sebagai bentuk jati diri atau penampakan jati diri seseorang. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita lanjutkan. Fakun hadiron, maka jadilah orang yang berhati-hati fi libasika, dalam pakaianmu. Li'annahu, karena sesungguhnya pakaian yu'abbiru li ghairika, memberikan pernyataan bagi orang lain, bagi selainmu, antaqwimika, tentang penilaianmu, filintima, dalam kecondokan, wattakwin, jati diri, takwin, pembentukan diri, wadzauq, cita rasa. Walihada qila, untuk ini dikatakan al-hilyatu fi zahir, perhiasan yang zahir, tadullu ala mailin fil batin, menunjukkan kecondongan yang ada di dalam batin. Wan nasu, dan manusia, yusannifunaka min libasik, mengkelompokkanmu dari pakaianmu. Bal inna kaifiyata al-lubsi tu'ti lin-nadhir tasnifal labis, bahkan bahwa kaifiyah pakaian, kafiyah
atau bagaimana seseorang memakai pakaian itu memberikan gambaran bagi orang yang memandang, melihat, untuk mengelompokkan orang yang berpakaian tersebut min ar-rasonati wa ta'akul, dari sebagai seorang yang memiliki kemantapan dan akal, awit tamasyuhi war rahbanah, atau berlagak sebagai seorang syekh atau ahli ibadah, awit tasabi wa hubbiz zuhur, atau berlagak seperti anak-anak dan suka tampil. Maksudnya apa? Maksudnya berhati-hatilah dalam berpakaian, karena pakaian itu akan memberikan pernyataan kepada orang lain untuk menilaimu. Pakaian itu satu pernyataan dari diri kita, yang mana dari pernyataan tersebut orang lain akan menilai kita. Ya. Dalam masalah kecondongan, dalam masalah cita rasa, dalam masalah jati diri. Nah, untuk ini dikatakan perhiasan yang zahir menunjukkan kecondongan seseorang di dalam batinnya, dan manusia itu mengelompokkan orang lain itu sesuai dengan pakaiannya. Coba kira-kira kalau kalian pakai gamis, pakai peci, celana cingkrang, orang lain akan menganggap kalian apa? Kelompok apa kira-kira? Hah? Ya macam-macam. Wah, ini kelompok apa ini? Ya tergantung yang memandang. Ada yang memandang negatif, maka dianggap teroris. Ada yang menganggap memandang positif, dianggap apa? Ahlus sunnah. Ada yang biasa-biasa, apa? Salafi. Itu salafi, celananya cingkrang dan semacamnya. Kalau seseorang punya jenggot, ya seperti itu, atau dia memakai sarung, tapi sarungnya kesreh, pakai peci hitam, jenggotnya dicukur, kira-kira orang memandang apa? Nah, tahu sendirilah, nggak perlu sebut nama, tahu sendiri. Itu masing-masing akan memberikan penilaian bagi orang lain untuk menilai kita. Maka dari itu pakaian ini perlu dijaga, khususnya seorang penuntut ilmu. Ya. Bahkan tata cara berpakaian pun akan menunjukkan jati diri seseorang, apakah dia orang yang berakal dan orang yang cerdas, atau dia berpura-pura mengikuti gayanya syekh, kemana-mana pakai jubah dan pakai simak, atau berpakaian seperti gayanya ahli ibadah. Ya, apa pakaiannya? Nggak pernah dicuci, lusuh, bawa tasbih ke sana kemari. Ini kan melihat, oh ini ahli ibadah. Kalau ditanya apa, Mas, ikut tarekat mana, Mas? Dan semacamnya. Atau menunjukkan bahwa dia adalah masih anak-anak atau orang yang suka tampil. Ya. Ini akan kelihatan dari pakaian. Meskipun sudah dewasa, kalau pakaiannya pakaian anak-anak, tetap akan dianggap apa? Anak-anak. Oh, ini udah besar, tapi pakainya apa? Gambar Spiderman. Nah, coba santri kaosnya gambar Spiderman, orang kan menganggap masih apa? Ini masih anak-anak, meskipun dia sudah jenggoten. Karena pakaian itu
akan menampakkan jati diri seseorang, dan orang lain akan menilai dari pakaian kita. Baik. Dan nanti akan disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala tentang bahwa satu pakaian dipakai oleh dua orang, yang satu nggak ada masalah, yang satu dicibir. Ya, insya Allah kita lanjutkan pembacaannya nanti pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas satu pakaian dipakai oleh dua orang, yang satu dicibir, yang satu dianggap biasa. Seperti apa? Seperti seorang ustadz dan anak jalanan. Kalau dua-duanya memakai pakaian yang sama, pakai levis dan kaos, kira-kira orang memandangnya sama atau beda? Beda. Sang ustadz dipandang gimana? Dicibir, seorang ustadz kok pakainya seperti itu. Yang satunya apa? Biasa. Demikian juga penuntut ilmu, seorang santri. Orang akan menilai. Seorang santri penuntut ilmu syar'i, tapi pakaiannya adalah pakaian pemain bola. Orang akan menilai, santri kok seperti itu pakaiannya. Padahal kalau sama-sama dipakai oleh atlet nggak masalah. Atlet memakai kostum pemain bola, nggak ada orang yang mencibir atau orang yang apa. Tapi kalau santri Imam Tirmidzi pakai kostum bola, kemudian jalan keluar masuk pesantren, orang akan mencibir santrinya kok gitu. Nah, ini dari pakaian. Maka dari itu seorang penuntut ilmu hendaklah dia menjaga apa? Zahirnya, perhiasan zahirnya, karena perhiasan zahir ini apa? Menunjukkan identitas dan jati diri seseorang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.